Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita bahas lagi persiapan tes CPNS 2026. Kemarin udah kita bahas soal tentang kemampuan verbal, kemampuan numerik kemarin sampai perbandingan kuantitatif ya. Nah, sekarang kita lanjutkan soal cerita dan soal interpretasi data. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk subscribe dulu ya channel EduFit, channel pendidikan yang pastinya bermanfaat. Oke, sekarang kita masuk soal nomor 21. Nah, soal kayak gini itu biasanya sering keluar ya. Teman-teman wajib bisa. Perbandingan umur dia dan dia adalah 3:5, sedangkan jumlah umur dia dan dia adalah 32 tahun. A adalah umur dia, B-nya 12. Nah, ini soal perbandingan kuantitatif ya. Teman-teman, kalau teman-teman menemukan soal modelnya kayak gini, ada perbandingan, kemudian bagiannya ditentukan, bagiannya si D yaitu 3, bagiannya dia itu 5, maka gunakanlah rumus ini teman-teman. Adit, badit, bada, nada. Adit itu artinya adalah apa yang ditanya. Yang ditanya di sini adalah umur dia, ya. Oke, berarti Adit apa yang ditanya? Yang ditanya adalah umur dia. Umur dia sama dengan bagian yang ditanya, berarti bagiannya dia. Dia itu bagiannya 3. Oh, berarti baditnya kita isi dengan angka 3. Kemudian bagi dengan bada kali nada. Nah, nadanya ini kita tentukan dulu. Nada itu artinya adalah nilai yang ada. Nilai yang ada itu ini teman-teman, 32 tahun. Nah, berarti nilai yang ada, yang diketahui adalah 32 tahun. Kemudian bada itu adalah bagian dari nada ini. Nah, 32 tahun itu apa? 32 tahun itu adalah jumlah umur dia dan dia. Berarti jumlah nih teman-teman. Jadi bagiannya dia dan dia itu dijumlahkan. Bagiannya dia itu adalah 3, dijumlahkan dengan bagiannya dia itu 5. Oke. Jadi bagiannya adalah adit, itu bagiannya yang ditanyakan di sini ya. Kemudian nada itu bagiannya yang di bawah sini. Oke, gitu ya teman-teman. Bisa dipahami kan? Berarti nilainya sama dengan 3 dibagi dengan 3 tambah 5 itu 8 dikali dengan 32. 32 bagi 8 dapatnya 4. Nah, 3 kali 4 sama dengan 12. Maka nilai A-nya atau umur dia-nya itu sama dengan 12. Oh, ternyata A dan B itu sama. Kalau gitu jawabannya adalah yang B ya. Oke, lanjut soal nomor 22 nih. Samuel mengendari sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Ia berangkat pada pukul 7.30. Ruben berangkat pada pukul 8, mengendarai mobil dengan kecepatan 70 km per jam. Maka Ruben dapat menyusul Samuel pada pukul berapa? Ini masuk soal tentang perbandingan ya. Yang mau dibandingkan adalah Samuel dengan Ruben. Teman-teman bisa menggunakan cara perbandingan atau teman-teman bisa menggunakan rumus cepat ya. Kalau ada kata menyusul ya, susul menyusul itu ini kan yang ditanyakan waktu susul ya. Jadi kita singkat dengan wasul. Ya, oke, wasul itu adalah waktu susul, wasul. Wasul rumusnya adalah sewa tani per setan. Sewa tani per setan. Wah, apa ini? Oke, caranya gini, sewa itu adalah selisih waktu, ya, selisih waktu. Waktunya si Samuel dengan si Ruben itu selisihnya 30 menit. Berarti selisih waktunya kita ganti dengan angka 30. Kemudian ini dikalikan ya, dikali dengan tani. Tani itu artinya adalah kecepatan yang pertama. Nah, kecepatan yang pertama itu adalah si Samuel ya, yang mau disusul ini. Berarti kecepatan yang pertama itu adalah 60, kemudian per setan. Setan itu artinya adalah selisih kecepatan. Ya, selisih kecepatannya berapa? Yang ini 70 sama 60, berarti selisihnya adalah 10. Ya. Oke, berarti nilainya sama dengan kita coret nolnya 1, 30 kali 6 berarti 180. Jadi waktu susulnya adalah 180 menit. 180 menit itu sama halnya dengan 3 jam ya, karena 1 jamnya kan 60, ya kan? Jadi si Ruben itu berangkatnya pukul 8, ya, 8 kemudian ditambah dengan 3.
8 tambah 3 itu berarti jadinya pukul 11. Jadi Ruben dapat menyusul Samuel itu pada pukul 11. Lanjut soal nomor 23, soal tentang interpretasi data. Ya, diberikan data seperti ini, kemudian kita baca ya. Suatu skuad dapat mengikuti turnamen internasional jika memiliki pengikut minimal 1.200 dan minimal trofi 1.100. Maka skuad yang dapat mengikuti turnamen adalah, oke, di sini diberikan kata kuncinya pengikut itu minimal 1.200 ya. Kemudian trofi itu minimal 1.100. Oke, sekarang kita lihat yang pengikut dulu ya. Pengikut itu berarti minimal 1.200. Berarti di bawah 1.200 itu nggak masuk. Yang A masuk ya, karena di atas 1.200. Yang ini nggak masuk karena di bawahnya 1.200 ya kan. Ini masuk, yang ini nggak masuk. Oke, kemudian yang trofi itu minimal 1.100 ya. Berarti kalau 1.100 yang trofi yang nggak masuk adalah yang ini nggak masuk, ini nggak masuk. Jadi yang masuk adalah yang A, ini kedua-duanya masuk, kemudian yang D kedua-duanya masuk. Jadi jawabannya adalah A dan D, ya kan? Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Masih soal tentang interpretasi data, kita lanjut nomor 24 ya. Yuk teman-teman coba dulu nih jawabannya yang mana. Oke, sudah ketemu. Diberikan tabel, dalam suatu tes peserta yang akan lolos adalah peserta yang memiliki tinggi minimumnya 170 untuk laki-laki dan 165 untuk perempuan. Sementara untuk berat badan itu antara 70 sampai 80 kg untuk laki-laki dan 60 sampai 70 kg itu untuk perempuan. Maka di bawah ini peserta yang mungkin lolos adalah, oke, kita lihat dari tinggi badannya dulu ya. Tinggi badan untuk laki-laki minimum 170. Artinya kalau di bawah 170 berarti nggak masuk ya. Kita cek yang laki-laki di bawah 170 nggak masuk, berarti yang Beni ini nggak masuk. Kemudian yang ini masuk karena minimum 170 itu artinya 170 ya boleh, ya kan? Kemudian yang ini nggak masuk. Jadi ada dua yang nggak masuk. Sekarang kita lihat yang perempuannya minimal 165. Berarti yang Cindy itu 164, berarti di bawahnya 165, berarti nggak masuk. Kemudian yang ini masuk ya. Yang ini 171 masuk. Oke, sekarang kita cek berat badannya. Untuk laki-laki 70 sampai 80 ya, 70 sampai 80. Berarti yang ini di atas 80, berarti salah ya. Kemudian yang Danu 80 itu boleh ya, karena dari 70 sampai 80 artinya 80 itu boleh. Sekarang kita cek yang perempuan, itu antara 60 sampai 70 ya, perempuannya 60 sampai 70. Yang sini 75 berarti kelebihan. Kemudian Dinda 72 itu kelebihan karena maksimal 70 ya kan. Kemudian EV-nya 68 berarti masuk di sini ya, berarti masuk. Berarti yang mungkin lolos adalah si Danu ya kan, si Danu dan si Evi. Danu dan Evi yaitu yang C. Oke, informasi dulu, di sini sedang berlangsung tryout gratis, tryout SKD CPNS 2026 batch 5. Pendaftaran dan pengerjaan dibuka 10 Januari sampai 9 Februari 2026 dan kuota gratisnya 5.000. Silakan teman-teman isi form pendaftaran, tulis nama, kemudian pilih instansi yang mau teman-teman tuju ya. Untuk yang gratis, teman-teman akan mendapatkan tampilan, nilai dan passing grade, kemudian analisisnya. Sedangkan untuk review dan pembahasan, ranking dan leaderboard dikerjakan ulang, itu hanya berlaku pada yang premium. Tapi udah lumayan loh teman-teman. Teman-teman bisa mengerjakan soal dan mendapatkan yang ini ya. Kalau teman-teman mau upgrade ke akun premium, silahkan teman-teman bisa klik di sini ya. Untuk yang premium, teman-teman akan dapatkan fitur yang ini. Akan mendapatkan materi dan kuis. Di sini sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru. Ini TIU, kemudian TKP, dan yang ini adalah TWK. Misalkan kita mau pilih ketidaksamaan gambar. Nah, di sini ada soalnya.
kemudian materi ketaksamaan gambar, kemudian ada video pendukungnya. Teman-teman juga bisa mengikuti tryout yang pro di sini ya. Untuk melihat hasil yang sudah pernah dikerjakan, bisa cek di sini. Nah, ini bisa dikerjakan berulang kali ya. Karena ini hanya review, kita tidak mengerjakan secara penuh dan di sini sudah ada ya total soalnya, skor yang didapatkan, kemudian passing grade-nya dan nanti akan ada keterangan lulus atau tidak lulus. Nah, teman-teman juga bisa melihat pembahasannya di sini ya. Ini review hasilnya seperti ini. Kemudian kalau mau lihat ringkasannya ya seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada kecepatan menjawabnya berapa detik. Nah, ini sangat penting buat teman-teman untuk bisa mengatur waktu. Yang ini pembahasan untuk TWK, ini pembahasan untuk yang TIU. Teman-teman juga bisa mengerjakan ulang ya, misalkan kita kerjakan, ya modelnya kita lihat seperti apa tampilan dari cpns.edu.id. Nah, ini soalnya ada 110 teman-teman, ini soal tentang TWK yang nomor 1 seperti ini. Ini ada batas waktunya, jumlah soal, soal yang dijawab, soal belum dijawab, kemudian di sini ada waktu hitung mundurnya. Nah, ini penting banget buat teman-teman. Teman-teman wajib selalu ikut tryout online biar nanti terbiasa dengan waktu yang disediakan dan tidak kehabisan waktu. Untuk soal nomor 31 ini sudah TIU ya kan, sampai dengan nomor 65. Ini soal tentang figural, kemudian soal nomor 66 sudah masuk ke TKP sampai dengan soal nomor 110. Yuk teman-teman manfaatkan kesempatan yang masih ada ini. Mudah-mudahan teman-teman semua yang belajar di sini dapat NIP. Amin. Masih soal cerita, kita lanjut soal nomor 25. Soal tentang kecepatan lagi nih teman-teman ya. Jadi soal ini itu bisa dikerjakan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara rumus Jokowi ya, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kemudian yang kedua bisa juga dengan cara perbandingan ya, yaitu antara jarak dan waktu juga. Oke, sekarang kita pakai rumus ya, rumus JKW ya. Karena yang ditanyakan jarak, berarti jarak itu sama dengan K, itu kecepatan. Di sini kecepatannya adalah 40 km per jam, berarti kecepatannya kita tulis 40. Kemudian kali waktu, waktunya itu berangkatnya pukul 7, kemudian sampainya pukul 8. Berarti artinya kan 1 jam. Ya, berarti waktunya itu 1 jam. Oke, jadi jaraknya adalah 40 kali 1 ya 40. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kalau mau pakai cara perbandingan, caranya gini. Jarak waktu itu kita lihat dari sini ya, teman-teman. 40 km per jam itu artinya 40 km itu jarak ya. Berarti jaraknya itu 40. Kemudian waktunya ini 1 jam. Nah, sekarang si Andi ini berangkatnya pukul 7 sampai lokasi pukul 8 itu artinya kan juga 1 jam. Jadi Andi ini 1 jam. Nah, ini berapakah jaraknya atau nilai X-nya berapa? Nah, kalau yang atas itu 140 berarti yang bawah juga 140 ya kan? Maka nilai X-nya sama dengan 40. Kalau misalkan 2 jam berarti yang ini 80. Kalau misalkan 3 jam ya berarti 120. Itu kan? Karena ini perbandingannya adalah perbandingan yang senilai. Kalau senilai itu kali silang ya teman-teman. X kali 1 nilainya adalah X sama dengan 40 kali 1 nilainya sama dengan 40. Jadi jawabannya tetap yang B ya. Untuk nomor 26 ya, kita masuk soal tentang figural yang analogi. Kemudian nomor 27 juga figural yang analogi. 28 sampai 35 akan kita bahas di part selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.